Shalom dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Di video kali ini, Mister ingin membagikan sebuah berita yang masih hangat, yang Mister ambil dari sebuah channel Bro Tanpa Ragi. Halo Bro Tanpa Ragi, mohon izin untuk mengambil videonya. Terima kasih, sahabatku sekalian. Di sini berita ini suatu berita yang menurut Mister sangat miris dan sungguh-sungguh memprihatinkan ya. Seorang santri telah melakukan suatu perbuatan yang sangat-sangat memprihatinkan dan menyesakan dada mungkin ya. Mister, kenapa anak itu bisa melakukan hal seperti itu? Padahal kita tahu bahwa perbuatan itu adalah perbuatan tercela. Makanya mari kita saksikan sama-sama video beritanya. Halo semua, kita sering mendengar klaim dari tetangga sebelah dari agama Islam ya, bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Tuhan karena bisa dihafal. Nah, menurut saya ini adalah sebuah pernyataan yang konyol ya teman-teman. Karena kalau cuma bisa dihafal doang, itu menunjukkan apakah sesuatu itu wahyu dari Tuhan atau bukan. Maka lagu Balonku Ada 5 juga bisa kita sebut wahyu dari Tuhan. Karena banyak anak-anak yang hafal lagu Balonku Ada 5. Ya. Nah, yang lebih penting dari itu sebenarnya yang harus kita lihat adalah apa hasilnya sesuatu itu dihafal. Kalau sesuatu itu dihafal bisa membuat orang bunuh diri, menurut saya itu bukan wahyu dari Tuhan ya. Nah, kita mendapatkan berita ada seorang anak yang hafal Al-Quran, ini hafal 30 juz Al-Quran ya, terus udah gitu dia langsung bunuh diri. Ini kejadian sungguhan teman-teman. Ini terjadi di Tasikmalaya baru-baru ini ya. Oke, kita baca beritanya ya. AA sudah hafal 30 juz. AA mau jemput mama dan bapak di surga. Jadi ini ada seorang santri yang bunuh diri setelah dia hafal 30 juz Al-Quran. Ya. Ini dari Tasikmalaya, ini saya baca dari Detik Jabar ya. Tasikmalaya. Informasi berikut tidak ditujukan untuk menginspirasi siapapun melakukan tindakan serupa. Bila Anda merasakan gejala depresi dengan kecenderungan berupa pemikiran untuk bunuh diri, segera konsultasikan persoalan Anda ke pihak-pihak yang dapat membantu, seperti psikolog, psikiater, maupun klinik kesehatan. Ya, di sini dibilang psikolog, psikiater, maupun klinik kesehatan ya. Nggak dibilang ke ustadz ya teman-teman ya. Ya, ini jadi ini peringatan dulu nih. Jangan ke arah-arah yang sono lagi. Oke? Santri yang jatuh dari lantai 3 salah satu pondok pesantren di Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, sempat meracau saat dibawa ke rumah sakit. Korban yang diketahui seorang anak yatim piatu itu ingin mempersembahkan 30 juz Al-Quran kepada orang tuanya. Dan selama perjalanan dari TKP ke IGD, saksi mendengar korban terus berbicara sendiri mengigau. Mah, Pak, AA tos katam hafalan 30 juz. AA bade ngajemput mama bapak di surga. Artinya, Ma, Pak, AA sudah hafal 30 juz. AA mau menjemput mama dan bapak di surga. Ujar Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya AKP Ridwan Budiarta kepada Detik Jabar hari Senin tanggal 25 bulan 3 2024. Jadi, ya kita lanjut dulu ya. Berdasarkan keterangan saksi dan dari pihak sekolah, siswa tersebut termasuk siswa berprestasi dan tidak memiliki masalah dengan teman maupun tenaga pengajar. Tetapi korban disinyalir memiliki beban mental karena hidup sebatang kara. Sebelum kejadian, teman-teman korban yang sama duduk di bangku kelas X, kelas 10, dijemput orang tuanya karena bertepatan hari libur. Namun korban tidak ada yang menjemput. Dipastikan korban tidak ada permasalahan apa itu baik dengan teman maupun yang lainnya.
Namun siswa tersebut kemungkinan mengalami beban mental atau psikologi dikarenakan siswa tersebut yatim piatu. Kemungkinan korban merasa sendiri karena melihat teman-teman lainnya dijemput oleh orang tuanya, sedangkan korban tidak ada yang menjemput karena kata Ridwan. Ini analisanya dari Ridwan ya. Sebelumnya, polisi telah melihat rekaman CCTV saat korban jatuh. Diduga ada unsur kesengajaan karena korban terlihat mundur beberapa langkah sebelum melompat. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dari CCTV, kejadian awalnya bermula ketika jam 14.30 WIB. Pada saat itu waktu istirahat dan siswa tidur siang. Korban terlihat seperti bingung dan berdiri sendirian di lokasi kejadian. Nah, kemudian korban terlihat berlari ke arah ujung tangga dan melompat sampai ke bawah, sampai ke lantai dasar gedung kelas, kata Ridwan. Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya atau Rinanto membenarkan informasi jatuhnya santri. Ini korban masih dalam perawatan medis. Betul, korban ini yatim piatu, kami akan dampingi pemulihannya. Korban sudah ada yang bertanggung jawab, kakak almarhum ayahnya, kata Ato. Suara keluarga korban. Sementara itu, pihak korban membantah tidak menjemput korban. Waktu kejadian masih belum libur, serta korban akan dijemput pulang hari Minggu. Jadi kejadian bukan waktu hari libur, itu jatuhnya Sabtu sore dan baru mau dijemput Minggu pagi. Ucap Muhammad Dafaisa, kakak kandung korban. Santri ini dikenal sebagai anak yang baik dan soleh. Selain tidak memiliki masalah di sekolah, dipastikan korban juga tidak bermasalah di keluarga. Baik banget, sekolah tidak ada masalah, di keluarga juga tidak ada masalah, kata Dafaiza. Oke, ini dari Detik News ya. Ini dari Tribun News. Oke, kita baca ya. Seorang santri berusia 16 tahun jatuh dari lantai 3 bangunan pondok pesantren dalam kurung ponpes di Kecamatan Lewisari, Tasikmalaya, Jabar, Minggu tanggal 24 bulan 3 2024. Kejadian ini pun langsung mendapat sorotan dari keluarga Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAID Tasikmalaya atau Rinanto. Pihaknya langsung memberi atensi pada kasus ini setelah mendapat laporan dari masyarakat. Anak ini merupakan seorang hafiz yatim piatu, usianya baru 16 tahun. Diduga ada pergulatan batin, ya, tapi ini masih dugaan karena saat hari libur beberapa waktu lalu, santri lain dijemput orang tuanya, anak ini tidak ada yang jemput karena yatim piatu. Jadi diduga ya. Setelah jatuh, kata Ato, santri hafiz tersebut segera dilarikan ke IGD RSUD terdekat. Saat ini masih belum sadar diri, masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sudah datang juga pihak keluarganya, mereka akan fokus terhadap pemulihan korban. Ato juga mengungkapkan bahwa sore nanti pihaknya akan bertemu dengan pimpinan pondok pesantren tersebut. Untuk masalah ini kan ada keterlibatan perihal anak-anak ya. Jadi memang kami juga perlu kehati-hatian, mulai dari investigasinya hingga penyampaian informasinya, kata Ato. Secara terpisah, Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya AKP Ridwan Budiarta mengatakan, tidak lama setelah peristiwa itu terjadi, santri hafiz tersebut sempat meracau saat dilarikan ke IGD rumah sakit. Ya, salah satu saksi yang mengantar korban ke IGD sempat mendengar korban yang sedang tidak sadar itu meracau, ujarnya. Saat itu, tambah Ridwan, korban meracau. "Ma, Pak, AA atos katam hafalan 30 juz. AA badai ngajamput mamah bapak di surga," kata AA. "Mah, Pak, AA sudah hafal 30 juz. AA mau jemput mamah dan bapak di surga," katanya. Jadi ini jelas ada niat untuk bunuh diri setelah menghafal Al-Quran 30 juz. Ya teman-teman ya. Perihal kejadian itu tersebut, pihak kepolisian juga melakukan wawancara terhadap sejumlah saksi serta memeriksa rekaman CCTV yang menunjukkan detik-detik korban terjatuh. Diduga ada unsur kesengajaan karena pada pukul 12.30 hari Minggu tanggal 23 bulan 3 2024 lalu, saat itu jam-jam istirahat
Ya, nah dari rekaman CCTV korban terlihat bingung dan berdiri sendirian di lokasi kejadian, ujar Ridwan. Korban juga bahkan terlihat sempat mundur beberapa langkah lalu berlari ke arah ujung tangga, lalu melompat ke bawah hingga terjatuh ke lantai dasar gedung. Berdasarkan informasi yang dihimpun pihaknya di TKP, tambah Ridwan, sejumlah saksi dan pihak sekolah mengatakan bahwa korban merupakan santri berprestasi. Ialah hafal 30 juz Al-Quran ya, dan tidak memiliki masalah dengan siapapun. Korban juga hafiz atau penghafal Al-Quran sebanyak 30 juz. Bahkan korban sempat mempersembahkan hafalan 30 juznya itu untuk orang tuanya yang sudah meninggal, kata Ridwan. Ya, ini dari Tribun News ya. Kita baca lagi, ini dari Detik News. Tadi sama tapi agak berbeda dikit. Santri di Tasikmalaya jatuh dari lantai 3 pondok pesantren Ponpes. Informasi berikut tidak ditujukan untuk menginspirasi siapapun untuk melakukan tindakan serupa. Bila Anda merasa gejala depresi dengan kecenderungan berupa pemikiran untuk bunuh diri, segera konsultasikan persoalan Anda ke pihak-pihak yang dapat membantu, seperti psikolog, psikiater, maupun klinik kesehatan ya, teman-teman ya. Seorang santri di salah satu pondok pesantren di Lewisari, Tasikmalaya, terjatuh dari lantai 3. Santri tersebut sempat mengigau saat dilarikan ke rumah sakit. Selama perjalanan dari TKP ke IGD, saksi mendengar korban terus berbicara sendiri mengigau. Mah, Pak, Aa tos katam hafalan 30 juz. Aa badek ngajemput mama bapak di surga. Mah, Pak, Aa sudah hafal 30 juz. Aa mau menjemput bapak, mama, dan bapak di surga. Ujar Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya AKP Ridwan Budiarta dilansir Detik Kabar. Selasa tanggal 26 bulan 3 2024 ya. Oke, ini sama ya teman-teman beritanya ya. Jadi ini ada seorang santri di Tasikmalaya yang langsung loncat bunuh diri setelah dia hafal 30 juz Al-Quran. Nah, jadi ya nggak semua orang ya yang hafal 30 juz Al-Quran ini mau bunuh diri seperti anak ini ya, seperti santri ini. Tetapi kita nggak tahu apa masalah santri ini, tetapi yang pasti menghafal 30 juz Al-Quran, menghafal keseluruhan Al-Quran ya, tidak membawa dampak yang positif bagi seorang santri ini ya. Bahkan santri ini sepertinya dia merasa gitu, dia mengira bahwa dengan hafal Al-Quran dia bunuh diri dan dia bisa masuk surga bertemu dengan bapak emaknya. Kurang lebih seperti itu. Ini sangat mengerikan teman-teman ya. Nah, ya ini karena menghafal sesuatu yang dia tidak mengerti. Ini ya bisa dibilang memang karena hafal Al-Quran, jadi orang ini pengen bunuh diri ya. Itu buat saya itu membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan wahyu dari Tuhan. Oke? Nah, kalau teman-teman ada yang ketemu orang-orang yang berkata, oh Al-Quran itu wahyu dari Tuhan, buktinya bisa dihafal. Ya, teman-teman bisa beritakan ini ya, bisa kasih tahu ini. Nah, ini adalah hasil setelah menghafal 30 juz Al-Quran. Anak ini mau bunuh diri setelah hafal 30 juz Al-Quran. Itu membuktikan buat saya, itu membuktikan bahwa Al-Quran bukan wahyu dari Tuhan. Karena wahyu dari Tuhan seharusnya tidak bikin orang mau bunuh diri seperti ini ya. Ini memang mengerikan teman-teman. Jadi tidak ada sebuah faedah yang bagus menghafal Al-Quran keseluruhannya. Ya, ini malah bikin orang pengen bunuh diri. Tidak ada hasil yang bagus. Ya, setidaknya untuk santri yang kita baca ini ya. Kalau menurut teman-teman ada orang lain yang punya manfaat gitu dengan menghafal sesuatu yang tidak dia mengerti, ya itu terserah. Kalau buat saya tidak ada manfaatnya menghafal Al-Quran. Oke? Ini buktinya. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang sudah, like, comment, and share. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini. Terima kasih. Setelah kita melihat video berita tadi,
dan beberapa tanggapan dari Brother Tanpa Ragi. Di sini Mister tidak akan banyak menanggapi, Mister hanya ingin ada sedikit pertanyaan. Bagaimana mungkin orang yang hafal Al-Quran, yang katanya wahyu Tuhan itu, kok malah bisa melakukan hal hina seperti itu? Oke, sahabatku, bagaimana tanggapan kalian terhadap hal ini? Silahkan komentar ya. Silahkan bagikan video ini ya, sobat-sobat sekalian, agar lebih banyak orang berpikir untuk menghafal Al-Quran. Sekian video Mister kali ini. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.